Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi hari ini Minggu 14 Januari 2024 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani akhir pekan Anda. Kita simak inilah dua cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Aparat kepolisian memastikan pelaku yang mengancam menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan paslon lain. Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar disertai lontaran batuan panas di sekitar kawah pada Sabtu dini hari. Kita awali dengan informasi menuju pemilu 2024. Saudara, aparat kepolisian berhasil menangkap pemilik akun pada platform media sosial TikTok yang akan mengancam menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Polisi menangkap pelaku di wilayah Jember, Jawa Timur. Sudah mengakui untuk itu. Pengakuan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan tim gabungan Cyber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri wilayah Jember berhasil menangkap pemilik akun pada platform media sosial TikTok @calonistri71600 berinisial AWK. Kepala Divisi Humas Polri mengungkapkan pelaku berinisial AWK berumur 23 tahun ditangkap pada Sabtu 13 Januari 2024 pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan pelaku, penyidik menyita barang bukti berupa alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuat cuitan pengancaman. Polisi tidak menemukan adanya senjata saat dilakukan penangkapan pelaku. Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, jam 9.30 yang lalu, pertanyaan yang telah akan sampaikan kepada Karopenmas kemarin, alhamdulillah diizinkan oleh Gusti Allah, atas doa teman sekalian bahwa pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi. Sebelumnya Polri telah melakukan pendalaman kepada akun platform TikTok yang memberikan ancaman kepada Capres Anies Baswedan. Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat sedang live di aplikasi TikTok. Sementara itu, aparat kepolisian memastikan pelaku yang mengancam menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan paslon lain. Kepala Divisi Humas Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara AWK yang merupakan pelaku yang ancam tembak Capres Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik parpol. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap pelaku. Pelaku juga telah mengakui dirinya adalah pemilik akun platform media sosial TikTok @calonistri71600 dan mengakui telah menulis komentar bernada pengancaman kepada Capres Anies Baswedan saat live TikTok. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Bareskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan AWK akan diperiksa lebih lanjut di Mapolda Jawa Timur. Selain itu, Irjen Pol Sandi mengatakan akan mendalami kemungkinan pelaku pernah melakukan tindakan yang sama. Saudara, tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin menanggapi penangkapan pemuda yang berinisial AWK telah menulis komentar berinisial ancaman dan berisi ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.
Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi Alaidrus menanggapi penangkapan pemuda berinisial AWK yang telah menulis komentar berisi ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Syaugi Alaidrus berharap dengan kejadian seperti ini, hukum di Indonesia ke depannya harus selalu ditegakkan. Ia mengatakan Anies Baswedan meminta ancaman secara fisik dilaporkan ke penegak hukum, namun jika ranah kritik tak perlu dilaporkan. Sebelumnya ancaman penembakan muncul dalam kolom komentar TikTok saat Anies sedang live di platform tersebut pada akhir Desember 2023. Foto tangkapan layar ancaman itu lantas ramai beredar di media sosial beberapa waktu terakhir. Capres Koalisi Perubahan tersebut juga merespon hal tersebut. Ia berharap ancaman penembakan itu tak benar-benar terjadi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pelaku mengakui perbuatannya saat dimintai keterangan awal oleh polisi. AWK membuat cuitan beranda ancaman itu di media sosial melalui akun TikTok @calonistri71600. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan di media sosial. Cawapres Mahfud MD meyakini aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus dugaan pengancaman tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi adanya ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan. Cawapres Mahfud yakin pihak kepolisian dapat mengungkap kasus dugaan pengancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan di media sosial. Hal tersebut disampaikan Cawapres Mahfud MD usai menghadiri acara bedah visi misi di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Cawapres Mahfud MD menyatakan aparat penegak hukum harus bergerak dan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, terutama pengancaman dilakukan melalui media sosial, sehingga lebih memudahkan untuk melacak pihak yang melakukan pengancaman. Mahfud menyatakan Anies Baswedan dapat melaporkan pengancaman tersebut. Namun jika tidak dilaporkan pun tidak masalah karena dugaan ancaman penembakan pembunuhan tersebut, Mahfud menekankan bukan delik aduan. Polisi cyber dapat langsung bergerak dengan menyelidiki berdasarkan data digital tersebut. Laporan habis bakarnya. Jadi dalam hukum itu ada laporan, ada pengaduan. Menurut saya Anies tidak harus melapor. Kalau memang data itu ada, ya polisi langsung bergerak. Kan kita punya polisi cyber yang bisa tahu ini dari mana pertama muncul ini, kan gitu. Sebelumnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan ancaman melalui komentar negatif di salah satu konten yang diunggah di platform media sosial TikTok. Komentar bernada ancaman yakni Anies akan ditembak. Dugaan pengancaman tersebut viral dan langsung menjadi perbincangan publik. Saudara Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Habibur Rahman menegaskan pelaku yang diduga mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Habibur Rahman menyatakan, TKN sudah menelusuri akun TikTok @calonistri71600 dengan pemilik berinisial AWK 23 tahun. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan yang kini telah ditahan kepolisian. Habibur Rahman menegaskan AWK dipastikan bukan bagian dari tim kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Wakil Ketua TKN Habibur Rahman dalam konferensi pers di Media Center TKN Jakarta pada Sabtu 13 Januari 2024. Adanya penangkapan terhadap pemilik akun media sosial, kalau nggak salah, akun TikTok @calonistri7100 ya, yang intinya akun ini disebut ya mengancam calon presiden Anies Baswedan. Kami sudah cek ya, akun ini tentu tidak terafiliasi dengan kami, bukan merupakan bagian dari kami. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman juga buka suara terkait isu di media sosial yang menyebut akun TikTok tersebut memasang foto Prabowo Subianto sebagai foto profil. Habibur Rahman menyatakan semua orang berhak menggunakan foto Prabowo tanpa harus terafiliasi. TKN mengimbau masyarakat, terutama pendukung paslon Prabowo Gibran, untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial.
Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap salah seorang relawan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Sampang, Madura, Jawa Timur. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyatakan, pengusutan terhadap kasus penembakan terhadap relawan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran bernama Muara di Sampang, Madura, Jawa Timur sangat penting guna mengetahui motif pelaku. Habibur Rahman menyatakan, dengan tertangkapnya 5 terduga pelaku diharapkan dapat segera mengungkap aktor yang terlibat dalam peristiwa itu. Hal ini disampaikan Wakil Ketua TKN Habibur Rahman dalam konferensi pers di Media Center TKN Jakarta pada Sabtu 13 Januari 2024. Karena itu ya kami berharap kasus ini segera bisa diusut tuntas ya. Artinya siapa pelakunya yang di lapangan, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui tetapi membiarkan, dan siapa yang memberikan sarana kepada para pelaku untuk melarikan diri dalam masalah ini, agar segera bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terpancing oleh informasi mengenai perbedaan afiliasi politik antara korban dan terduga pelaku. TKN menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat kepolisian. Sementara itu, tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyebut 16 potensi kecurangan pemilu yang dilontarkan oleh tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Dan Timnas Amin meminta TKN Prabowo Gibran melaporkan potensi kecurangan tersebut. Kapten Timnas Amin M. Sogi Alaidrus bicara soal 16 potensi kecurangan pemilu yang dilontarkan oleh tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Timnas Amin meminta TKN Prabowo Gibran melaporkan potensi kecurangan itu ke Bawaslu. Timnas Amin tak masalah jika TKN melaporkan capres-cawapres terkait tuduhan kecurangan. Saugi menyebut agar Bawaslu yang memproses indikasi kecurangan yang dituduhkan oleh TKN. TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyoroti potensi dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan kubu rivalnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman memaparkan outlook dugaan kecurangan itu pada 16 kasus. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Outlook dugaan kecurangan dan indikasi upaya penggagalan pemilu 2024 bersama tim advokasi TKN di Media Center TKN Jalan Sriwijaya nomor 16 Jakarta Selatan pada Jumat 12 Januari lalu. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pernyataan tim kampanye nasional yang mengatakan adanya abuse of power di Kemenko Polhukam adalah hal bodoh. Menurut Mahfud, Des Pemilu sudah ada sejak 2014 dan bukan penyelenggara pemilu. Ditemui usai acara deklarasi Mahfud Guru Bangsa di Jatim Expo Surabaya, Mahfud MD menyebut pelaporan TKN soal abuse of power dengan adanya Deks Pemilu di kementerian yang dipimpinnya adalah hal bodoh karena tidak membaca fakta. Pasalnya, Mahfud mengklaim Des Pemilu tersebut bukan untuk mengadili, melainkan untuk mencatat serta menerima laporan untuk dilanjutkan ke KPU. Mahfud mengatakan dirinya berperan sebagai pembuat SK dari 19 kementerian lembaga, mulai dari TNI Polri, Kementerian Keuangan, Bawaslu hingga KPU yang tergabung dalam Deks Pemilu. Sebelumnya, TKN Prabowo Gibran mengungkap adanya dugaan abuse of power yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil Komandan Alpa TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward menyebut pelanggaran dilakukan Mahfud lantaran membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Menurut Fritz, pembukaan posko ini sebagai bentuk dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ini gimana, Bang? Bodoh, karena posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya Des Pemilu. Sejak tahun 2014 sudah ada, dan itu bukan penyelenggara pemilu, tidak akan mengadili pemilu, tidak akan kurang pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Itu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan lalu disampaikan ke KPU. Supaya tahu juga bahwa
Di DES itu ada 19 kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemdagri, KPU, Bawaslu masuk di situ. Itu kan. Cawapres Mahfud MD mengatakan silakan saja TKN Prabowo Gibran lapor ke Bawaslu apabila menemukan potensi kecurangan. Saudara juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Surya Chandra mengungkapkan calon presiden nomor urut 1 Anies telah mengunjungi sebanyak 136 titik selama masa kampanye pemilihan presiden 2024. Timnas Anies berharap dengan kunjungan tersebut dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menegaskan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dukungannya itu diungkapkan Said saat menyampaikan sambutannya di acara Haul Kiai Haji Bisri di Jombang, Jawa Timur. Said mengatakan meski ia bukan merupakan tokoh besar dan tidak memiliki jabatan apapun, ia mendukung 100% Anies Muhaimin dalam kontestasi politik yang tengah berlangsung. Kemudian mantan petinggi PBNU itu mengibaratkan dukungannya kepada Amin dengan kisah seekor semut pada zaman Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, semut ikut membantu memadamkan api meski aksinya dicibir oleh hewan yang jauh lebih besar darinya. Sebelumnya mantan Ketua Umum PBNU Said Akil juga sempat bertandang ke kantor Nasdem untuk mencari tahu sejauh mana perjuangan politik Nasdem dan PKB. Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku setiap bersentuhan dengan rakyat energinya bertambah. Dengan antusiasme dan dukungan yang diterimanya dari warga Medan, ia merasa rakyat menilainya 99 dari interval 100. Menjadi sorotan ya. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan energinya bertambah bila bersentuhan dengan rakyat. Hal ini dikatakannya saat melihat antusiasme warga Medan, Sumatera Utara dalam acara konsolidasi bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, relawan, dan masyarakat Sumatera Utara di Gor Pancing, Medan pada Sabtu 13 Januari 2024. Ia mengaku sepanjang jalan dirinya sangat terkesan dan terharu pada sambutan yang diberikan masyarakat. Ia meyakini dengan antusiasme masyarakat Medan, ia merasa dinilai lebih oleh rakyat. Ia merasa rakyat menilainya 99 dari interval 100. Prabowo juga menyinggung soal penilaian dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menilai kinerjanya di Kemenhan dengan skor 11 dari 100. Sekali lagi, setiap saat saya jumpa dengan masa rakyat, setiap saat saya bersentuhan dengan rakyat, saya mendapat tenaga baru, saya mendapat energi baru, saya mendapat tambah muda usia saya. Capres Prabowo Subianto merasa antusiasme dan dukungan yang diberikan rakyat Medan membesarkan hatinya untuk berjuang memenangkan Pilpres 2024. Saudara calon presiden Ganjar Pranowo menargetkan memenangkan suara 60% di Jawa Timur. Capres Ganjar Pranowo juga menekankan target 60% suara di Jawa Timur perlu konsolidasi untuk meraih target tersebut. Banyak kawan-kawan 60%. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan ia dan calon wakil presiden Mahfud MD menargetkan meraih 60% suara di wilayah Jawa Timur. Capres Ganjar menyebut target tersebut ditetapkan setelah dilakukan konsolidasi dengan partai koalisi hingga relawan. Capres Ganjar mengakui target 60% tidak mudah didapatkan sehingga perlu konsolidasi yakni bertemu dengan partai pengusung hingga relawan untuk meraih target tersebut. Selain itu, Capres Ganjar memastikan akan terus turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur untuk menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat. Targetnya sih kalau saya tanya ke kawan-kawan 60%. 60% dan memang kami paham ini tidak gampang. Ini butuh kerja yang serius, butuh kerjasama koordinasi yang bagus gitu, untuk membaca data dengan tepat gitu dan mengikuti dinamika.
Maka konsolidasi kita lakukan terus-menerus, saya bertemu dengan partai pengusung, dengan relawan, dan saya bisa tahu persis dari masing-masing peta, umpama tadi Nganjuk seperti apa, terus kemudian Jombang seperti apa, masing-masing punya treatment sendiri-sendiri. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan dan khawatir bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Itu mas ya, kelasifannya ya. Udah, itu. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang debat keempat Pilpres 2024 khusus Cawapres. Mahfud MD menyatakan siap untuk debat kedua Cawapres. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus jelang debat keempat Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan pada 21 Januari 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai menghadiri acara bedah visi misi dan program Capres-Cawapres di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mahfud menyatakan tidak melakukan persiapan khusus karena tidak mengetahui pertanyaan yang akan diberikan nantinya. Namun ia memastikan akan selalu siap dengan segala pertanyaan yang akan diberikan. Dalam Cawapres, Mahfud MD akan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan panelis dengan sepengetahuannya sendiri. Saya itu persiapan debat ya kayak gini tadi, nggak usah persiapan. Kan ditanya hal tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Kalau saya siap ini nanti ditanyakan lain, ya kayak gini aja, instan. Kalau saya ya, oleh sebab itu nggak perlu persiapan. Ditanya apa jawab apa kan gitu. Dengan pihak NGO atau yang lainnya itu kan itu soal lingkungan ya. Iya itu aja. Nanti ditanya soal lingkungan ya, bahas soal lingkungan. Soal adat juga. Debat keempat Pilpres 2024 khusus untuk Cawapres akan digelar pada Minggu 21 Januari 2024 dengan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Memang benar bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU atau Agus Melas mengatakan pada debat pemilihan presiden tahun 2024 tidak didesain untuk saling serang antar kandidat capres dan cawapres. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Agus Melas menjelaskan sejak awal desain debat pada pemilihan presiden tahun 2024 tidak ada saling serang antar kandidat capres-cawapres. Pernyataan ini untuk merespons pertanyaan terkait adanya usulan tidak saling menyerang dari tim pasangan Capres-Cawapres saat rapat evaluasi debat Pilpres 2024. Komisioner KPU, Melas menegaskan KPU tidak akan mengubah format debat keempat dan kelima Pilpres 2024. Debat yang akan digelar pada 21 Januari dan 4 Februari mendatang akan dilaksanakan sebagaimana debat-debat sebelumnya. KPU RI akan kembali menggelar rapat debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua untuk calon wakil presiden pada 21 Januari 2024 mendatang. Metro TV akan menjadi salah satu media penyelenggara debat keempat Pilpres 2024. KPU juga telah menyampaikan evaluasi dari debat ketiga dan masukan dari tim paslon serta menerima usulan terkait lokasi, layout, desain, hingga moderator debat keempat nanti. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan 63 lembaga survei yang sudah terdaftar untuk pemilu 2024. Jumlah ini tercatat sejak 21 Agustus 2023 atau setelah keluarnya keputusan KPU nomor 1035 tahun 2023. Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, Agus Melas menjelaskan, sesuai dengan keputusan KPU nomor 1035 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat hasil pemilu 2024 menyebut bahwa lembaga-lembaga ini diumumkan dan didaftarkan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan 63 lembaga survei yang sudah terdaftar untuk pemilu 2024. Untuk menjamin legitimasi hasil survei dan hitungan cepat, lembaga-lembaga ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada. Salah satunya, lembaga survei harus terdaftar dalam asosiasi profesi. Komisioner KPU, Agus Melas menjelaskan, dari 63 lembaga yang mengajukan pendaftaran, sebanyak 33 lembaga berstatus terdaftar atau sudah diterbitkan sertifikat terdaftar
dan 26 lembaga statusnya lengkap atau dalam proses penerbitan sertifikat terdaftar. Ya, saudara, mendekati hari pemungutan suara pada pemilu 2024, sejumlah kegiatan digelar untuk mengedukasi masyarakat dan khususnya generasi muda agar dapat ikut aktif dalam pesta demokrasi. Salah satunya dengan menggelar diskusi dalam dialog yang bertema perkuliahan pemuda berpolitik. Sekretaris Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Ekskop Pusat Partai Buruh, Tri Agung Setiawan mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam politik. Mereka harus paham politik karena kebijakan yang lahir dari produk politik akan berdampak kepada kesempatan anak-anak muda dalam mencari pekerjaan di masa mendatang. Hal ini disampaikan Tri Agung Setiawan dalam diskusi dialog dengan tema pentingnya anak muda berpolitik yang berlokasi di Panglima Polim, Jakarta Selatan pada Sabtu 13 Januari 2024. Anak muda dalam kesempatan ini yang jumlahnya banyak harus paham tentang politik. Harus paham tentang kebijakan-kebijakan negara yang nantinya mereka langsung mendapatkan dampak dari kebijakan-kebijakan itu. Jadi ayo dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, dan Partai Buruh adalah partainya anak muda. Kita sangat mendukung anak-anak muda ini berkreasi. Kita sangat mendukung anak-anak muda ini untuk membicarakan bagaimana kita berpikir masa depan. Tri Agung Setiawan juga mengatakan apabila caleg dari Partai Buruh nantinya terpilih, mereka akan membicarakan kepentingan anak muda, salah satunya adalah sistem kerja di Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan pemilu damai menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah, penyelenggara pemilu dan penegak hukum diharapkan tetap teguh menjaga prinsip netralitasnya dalam ajang pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Hal ini mengemuka pada kegiatan seminar bersama dan doa bersama yang diselenggarakan oleh Yayasan Forum Komunikasi Antar Media, Forkam, dan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar, Pijar, di Jakarta. Jafar Bajeber selaku caleg DPR RI Partai Hanura mengatakan pemilu tahun 2024 ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berdasarkan hasil kedaulatan rakyat dengan tetap terjaganya sikap netral dari penyelenggara negara dan pemilu serta penegak hukum. Dengan demikian, terlaksananya pemilu yang damai bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara, namun juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Hal senada juga dikatakan Hari Amiruddin selaku Ketua Yayasan Forkam. Jadi siapa yang terpilih bahwa itu memang hasil suara rakyat, hasil kedaulatan rakyat. Itulah keputusan yang mereka ini ambil. Ya harus netral. Pemerintah harus netral, penyelenggara dalam hal ini KPU harus netral, Bawaslu harus netral. Sehingga hadirlah pemimpin yang betul-betul berdasarkan aspirasi rakyat. Saya sebagai Ketua Yayasan Forkam selalu ingin menunjukkan bahwa kita ini konsisten, ingin mencari kebenaran, keadilan untuk Republik dan rakyat Indonesia ini. Ya harapannya ke depan yang jelas kami menginginkan mendapat seorang pemimpin baru yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat, bisa memberi kebaikan buat bangsa kita ke depan. Dan saya juga dalam penyelenggaraan ini juga tidak lupa mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman media semua yang hadir, ada beberapa relawan, terus sama Pijar, Perempuan Indonesia Pilih Ganjar. Beliau juga sangat mensupport kegiatan kami, selalu bersinergi dalam acara apapun. Setiap kapan waktu beliau membantu pimpinan Pijar semua. Turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu Once Mekel, Hari Basuki Cahaya Purnama, dan pengamat hukum politik Suta Widya. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI.
Ini dia program baru jelang pemilu di TVRI. Membahas hal yang sedang viral, bisa dibawa santai kalau di sini. Bersama para bintang tamu ternama. Kamu bakal dapat banyak cerita dan informasi yang mengedukasi. Ajak netizen boleh? Ya, harus nonton demi konten. Yes, setiap hari Senin jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, pemerintah dan Pertamina menggelar operasi pasar gas LPG 3 kg di halaman kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga jual gas dan tingginya harga jual gas melon tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara bersama Pertamina melalui agen gas LPG 3 kg melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg di halaman kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Lurah Gunung Samarinda Baru Sarjoko mengatakan sebanyak 560 tabung disediakan dalam operasi pasar gas LPG 3 kg. Gas ini hanya dijual kepada masyarakat Balikpapan Utara, khususnya Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Masyarakat yang membeli pun harus menyertakan KTP dan kartu keluarga dengan dibatasi 1 tabung per orang. Harga jual gas LPG 3 kg dalam operasi pasar ini sebesar Rp19.000 per tabung. Untuk bantuan dari Pertamina sebanyak 560 tabung. Dan persyaratannya itu mulai dari KTP, KK, domisili di Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Tetapi kalaupun ada masyarakat yang mau mengambil tabung 3 kg itu dipersilakan dan diperbolehkan dengan catatan bahwa masyarakat harus domisili di Kecamatan Balikpapan Utara dan terkhusus di Gunung Samarinda. Operasi pasar gas LPG 3 kg dilakukan guna mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg dan tingginya harga jual gas melon tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang pria nekat melakukan pengiriman 3 paket sabu menggunakan layanan Damri dari Pontianak menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Beruntung aksi tersebut berhasil dicegah setelah petugas merasa curiga dengan paket yang dibawa pelaku. Berawal dari kecurigaan atas gerak-gerik dan isi paket yang hendak dikirim oleh seseorang, petugas berhasil mengagalkan upaya pengiriman sabu. Paketan 3 bungkus sabu yang diselundupkan dengan modus paket pakaian tersebut diamankan di kantor pemasaran Damri Pontianak, Kalimantan Barat. PLT GM Perum Damri Cabang Pontianak Ahmad Bukhari mengatakan, paketan sabu dikemas dengan kotak kardus yang berisi pakaian dengan daerah tujuan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Mengetahui hal ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kepolisian. Dari petunjuk kamera pengawas serta data pengirim, polisi dengan cepat mengamankan pelaku pengiriman. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, diketahui sabu yang diamankan sekitar 308,52 gram. Tugas menjalankan SOP dengan baik dan tim security juga melihat ada gelagat keanehan di dalam
petugas tersebut, sehingga akhirnya petugas melaporkan hal ini ke manajemen. Kemudian dari tim Polda, dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar langsung mendatangi tempat kami dan barang tersebut diamankan. Kemudian karena memang identitas pelaku juga sudah kami ketahui, petugas dengan mudah melakukan penangkapan pelaku tersebut. PLTJM Perum Damri Cabang Pontianak Ahmad Bukhari mengapresiasi petugas yang menjalankan SOP dengan baik, sehingga manajemen dengan cepat berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam mencegah peredaran barang haram tersebut. Saudara, 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus kematian seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Sultan Amai, Gorontalo, dijerat dengan pasal 359 tentang kelalaian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kapolres Bone Bolango AKBP Muhammad Ali mengatakan, kasus dugaan kematian mahasiswa IAIN tahapannya saat ini sudah mulai pada proses pemenuhan berkas perkara dan telah rampung kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan. Tersangka sudah ditetapkan sementara ada 5 orang dan apabila ada petunjuk lain dari kejaksaan kemungkinan bisa bertambah. Kapolres Bone Bolango AKBP Muhammad Ali mengatakan, dalam kasus ini 5 orang tersangka tersebut merupakan panitia kegiatan pengadaran mahasiswa baru IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Ini sudah penetapan tersangka, kemudian sudah diserahkan kejaksaan. Insya Allah minggu depan sudah tahap 1 ya, sudah tahap 1. Itu yang paling menonjol di tahun 2023. AKBP Muhammad Ali mengatakan, saat ini 5 orang tersangka yang inisialnya belum diberitahukan ke publik dan belum dilakukan penahanan. Hal itu dikarenakan menurut penyidik mereka telah bersikap kooperatif dan selalu datang ke Mapolres ketika sewaktu-waktu diperlukan untuk dimintai keterangan. Bahkan statusnya telah wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Kapolres Bone Bolango AKBP Muhammad Ali menambahkan, selanjutnya berkas sudah dalam tahap telah pemenuhan perkara. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan sumber kejahatan di Indonesia mayoritas terjadi di wilayah laut. Kejaksaan Agung mencatat kejahatan di wilayah laut angkanya lebih dari 70%. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan lebih dari 70% kejahatan berada di wilayah laut. Mulai dari kejahatan kemaritiman seperti illegal fishing, pembajakan sampai penyelundupan, human trafficking, penyelundupan narkotika, penyelundupan BBM bersubsidi, impor barang bekas, dan lainnya. Jaksa Agung menilai 13 lembaga memiliki kewenangan di laut, masih belum mampu menjaga perairan Indonesia. Padahal, mayoritas luas wilayah Indonesia lautan yakni mencapai 62%. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut tumpang tindih kewenangan menjadi musbab pengawasan 13 lembaga yang memiliki kewenangan di laut mulai dari TNI AL, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan Perikanan hingga Bakamla kurang efektif. Penanggulangan kejahatan di laut memang tidak bisa diserahkan oleh beberapa instansi saja. Mengingat kompleksitas tindak pidana, termasuk koordinasi antara instansi. Kejagung meminta agar penanganan kejahatan laut ini dilakukan secara tersentralistik, agar terjadi kerjasama secara insentif dan efektif. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gunung Merapi kembali mengeluarkan lava pijar disertai lontaran batuan panas di sekitar kawah pada Sabtu dini hari pukul 01.42 waktu Indonesia Barat 13 Januari 2024 dengan kolom abu tak teramati, durasi 34 detik, bahkan suara dentuman sampai ke kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam video rekaman CCTV warga yang bermukim di sekitar lereng Gunung Merapi memperlihatkan aktivitas erupsi Gunung Merapi yang kembali mengeluarkan lava pijar serta dentuman keras sampai ke kota Bukit Tinggi. Namun hanya berselang selama 34 detik pada Sabtu dini hari pukul 1:42 waktu Indonesia Barat. Dari beberapa rekaman CCTV seperti di Kapalokoto, Sungai Pua, dan Buki Batabuah, Kabupaten Agam,
memperlihatkan semburan lava pijar yang cukup tinggi dan suara dentuman membuat masyarakat di sekitar Gunung Merapi khawatir. Meski hanya sebentar, erupsi kali ini juga mengeluarkan bebatuan panas yang menyebar di sekitar cadas Gunung Merapi, terekam oleh pos pengamatan Gunung Api Merapi melalui seismogram dengan amplitudo 30,3 mm. Sementara itu dalam catatan pos pengamatan Gunung Api Merapi, sampai saat ini intensitas erupsi mengalami penurunan, namun erupsi yang terjadi saat ini rata-rata mengeluarkan erupsi dengan kolom abu berkisar 400 hingga 600 meter dari puncak kawah. Sampai saat pagi ini jumlah erupsi mencapai angka 123 kali dan Merapi berada di level 3 siaga, masyarakat dilarang mendekati kawah sejauh 4,5 km dari puncak kawah dengan kolom asap condong ke arah barat daya. Ahmad Rifandi, petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi, mengimbau masyarakat yang berada di sekitar Gunung Merapi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Untuk erupsi dan lahar dingin diimbau untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna menghindari berita hoax. Namun sampai saat ini, masih belum ada penjelasan khusus lebih detail dari pihak pos pengamatan Gunung Api Merapi terkait lontaran lava pijar yang terjadi saat ini. Demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengecek langsung penyaluran bantuan pangan kepada puluhan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Serangan Denpasar, Bali. Bantuan pangan ini merupakan upaya mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan di Indonesia. Setibanya di Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto langsung menuju ke kantor Lurah Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan untuk menghadiri kegiatan temu wicara bersama keluarga penerima bantuan pangan. Dalam kegiatan temu wicara tersebut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengecek penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Kelurahan Serangan. Tercatat terdapat 98 kepala keluarga penerima bantuan pangan di Kelurahan Serangan. Menko Erlangga Hartarto mengatakan, bantuan pangan berupa beras ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak El Nino yang mengakibatkan musim panen padi bergeser ke bulan Mei atau Juni dari sebelumnya musim panen berlangsung pada bulan April. 8 penerima bantuan pangan di Kelurahan Serangan di Kota Denpasar sebesar 980 kg. Bantuan pangan ini menjadi program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, terutama akibat kenaikan harga pangan yang terjadi karena El Nino, keterlambatan dari musim panen karena kemarin kekeringan. Dan ini diperkirakan panen kita mundur 2 bulan. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg. Menko Perekonomian juga menyebut pada bulan Januari ini, sebagian petani sudah melakukan penanaman padi. Cok Devi dan Bagus, TVRI melaporkan. Saudara, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdapat di dalam kurikulum Merdeka bertujuan agar para pelajar semakin meningkatkan kompetensi, berkarakter, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya yang ada sejak dahulu kala. Bertepat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, para siswi Madrasah Ibtidaiyah Jamiat Khair Putri sangat antusias dan bersemangat dalam melakukan tarian Islam dan seni musik dengan menggunakan alat musik hadroh. Kegiatan tersebut bertajuk Moderasi Beragama dalam mendorong pengembangan kreativitas kurikulum Merdeka. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk para pelajar yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam perkembangannya, oleh para wali dikemas sesuai budaya lokal untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Dalam seni hadroh, terselip tema dalam kurikulum Merdeka, yaitu tema kearifan lokal yang menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Dengan belajar melalui kurikulum Merdeka, saya dapat mengembangkan bakat saya melalui seni musik hadroh dan bisa menambahkan kecintaan saya terhadap Indonesia, Pancasila, dan MI Jamiat Khair Putri. Dengan adanya program kurikulum Merdeka, kami bisa melihat bahwa karakteristik anak didik kami ini sangat beragam dan juga
bisa melihat bahwa pelajaran diferensiasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kami madrasah yang terkait dengan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin di bawah Kantor Kementerian Agama, itu sangat berarti bagi perkembangan anak didik. Untuk itu, semua elemen masyarakat diharapkan juga dapat berperan aktif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Kegiatan ini terselenggara dengan baik berkat kerjasama dengan Sanggar Sekar Pamujan, Jakarta, pimpinan Ibu Hanindya Sitar. Saudara, sistem perawatan di Rumah Sakit Nasir menjadi lumpuh. Aktivis anti perang di situ memprotes serangan AS dan Inggris ke Yaman, dan penduduk Kiev berlindung di stasiun bawah tanah menyusul serangan Rusia ke Ukraina. Informasinya kami kemas dalam kilas internasional berikut ini. Setelah lebih dari 3 bulan serangan Israel membombardir di wilayah Gaza, sistem kesehatan di Rumah Sakit Nasir menjadi lumpuh. Para pasien menjalani perawatan di semua sudut rumah sakit, mulai dari kamar perawatan bahkan hingga memenuhi lorong-lorong rumah sakit. Tidak hanya itu, para dokter dan tenaga medis juga kewalahan akibat kian meningkatnya korban serangan Israel dalam beberapa waktu terakhir. Sementara persediaan peralatan dan obat-obatan juga kian menipis. Tak hanya di Rumah Sakit Nasir, Bulan Sabit Merah Palestina juga melaporkan beberapa rumah sakit lainnya di Khan Yunis juga dipenuhi pasien luka-luka akibat serangan Israel. Dalam video yang dirilis Bulan Sabit Merah Palestina di sebuah rumah sakit Al-Alam, terlihat orang dewasa menggendong anak-anak ke mobil ambulan untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Nasir. Di lorong-lorong rumah sakit juga terlihat pasien memenuhi ruangan. Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephanie Dujarric mengungkapkan PBB sangat mengkhawatirkan mengenai eskalasi setelah pesawat tempur, kapal, dan kapal selam Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara di seluruh Yaman sebagai balasan terhadap serangan Houthi selama berbulan-bulan terhadap pengiriman di Laut Merah. Stephanie Dujarric menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak lebih luas yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Saksi-saksi mengonfirmasi adanya ledakan di pangkalan militer dekat bandara di ibu kota Sanaa dan kota ketiga Yaman, Taiz, sebuah pangkalan angkatan laut di pelabuhan utama Laut Merah, Hudeidah, dan situs militer di wilayah pesisir Gubernur Hajjah. Sementara itu, Cina memberitahu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka mengkhawatirkan dampak dari serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman, serta mendesak agar bantuan lebih lanjut masuk ke Gaza. Di Dewan Keamanan, negara-negara anggota diberikan gambaran serius mengenai memburuknya bencana kemanusiaan di jalur Gaza ketika Israel terus melancarkan serangan yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang. Dewan Keamanan bertemu hanya beberapa jam setelah Israel menolak tuduhan yang diajukan oleh Afrika Selatan di Pengadilan Internasional PBB bahwa serangannya adalah kampanye genosida yang dipimpin negara terhadap rakyat Palestina. Aktivis anti perang turun ke jalan-jalan di Seattle, Washington, Amerika Serikat untuk berunjuk rasa memprotes serangan udara Amerika Serikat dan Inggris target militer Houthi di Yaman. Sebuah kelompok berisi sekitar 100 demonstran pro-Palestina meneriakan yel-yel dan memegang spanduk bertuliskan "Stop pengeboman Amerika Serikat dan Inggris di Yaman". Gelombang protes juga terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan besar Inggris di Teheran untuk mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Demonstran yang mayoritas merupakan mahasiswa dan warga Iran turut melakukan aksi damai dan menyuarakan yel-yel dukungan bagi Palestina di Gaza. Sempat terjadi aksi dorong antara pengunjuk rasa dan aparat, namun aksi akhirnya berakhir damai.
Pejabat Ukraina setempat menyatakan penduduk Kiev, Ukraina mencari perlindungan di stasiun bawah tanah menyusul serangan roket massal dari Rusia hari ini. Banyak warga duduk di atas tikar dan kantong tidur di lantai stasiun kereta bawah tanah menunggu suara sirene tanda bahaya serangan udara berakhir. Menurut keterangan pejabat setempat, sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh roket-roket Rusia di setidaknya 5 wilayah di Ukraina. Namun tidak ada rincian yang diberikan mengenai apakah ada target yang terkena dan informasi tentang serangan tersebut lebih sedikit dari biasanya yang disampaikan oleh pejabat. Angkatan Udara Ukraina memperingatkan selama serangan berlangsung bahwa Rusia telah menembakkan rudal Kinzhal, yaitu rudal yang merupakan rudal Rusia konvensional yang paling sulit ditembak jatuh, bergerak beberapa kali kecepatan suara. Salju tebal menyelimuti sebagian besar wilayah Iowa, Amerika Serikat dengan peringatan badai salju yang berlaku mulai Jumat hingga Sabtu pagi. Beberapa kendaraan berat seperti bulldozer dan mobil yang telah dimodifikasi diturunkan untuk membersihkan salju di jalanan dan area parkir. Layanan Cuaca Nasional di Des Moines mendesak agar para pengendara untuk menjauhi jalan raya. Badai salju yang dahsyat ini menerjang menjelang Kaukus Iowa pada hari Senin 15 Januari mendatang, suatu faktor yang dapat membatasi partisipasi dalam awal musim pemilihan utama negara bagian ini. Ya, saudara, sejenak kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, saudara, demi mendapatkan penghasilan tambahan, seorang ibu rumah tangga di Kota Blitar, Jawa Timur, sukses menekuni bisnis kerajinan berbahan limbah alam. Beraneka macam kerajinan seperti mahkota dan juga kostum karnaval bahan limbah dari alam dijadikan bahan kerajinan yang bisa menghasilkan cuan. Beginilah aktivitas Dining Srigati, warga lingkungan Ngegong, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Sejak tahun 2017 yang lalu, ibu dua anak tersebut sukses menekuni kerajinan tangan berbahan limbah alam. Limbah alam seperti bunga pohon pinus, mendong, dan juga daun alang-alang kering dikreasi menjadi kerajinan berupa kostum karnaval yang cantik.
Di tangannya yang terampil, Nining membuat kerajinan dengan menempelkan bunga pinus pada spons yang sudah dibentuk menyerupai kepala ular kobra. Dalam proses pembuatannya, untuk satu jenis kostum karnaval memerlukan waktu 3 minggu hingga 1 bulan lamanya. Di tengah kesibukannya membangun usaha, Nining tetap harus membagi waktu dengan pekerjaan utamanya sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Sebenarnya kalau itu nggak ada, kita kan cuma tinggal cari aja seperti halnya seperti ini. Kemudian untuk peminatnya seperti apa? Kalau peminatnya itu di waktu ini acara sekolah disnatalis juga itu ada yang pinjam bersih desa, terus sama Agustusan ya. Sewa itu. Sementara untuk tarif sewa kostum karnaval miliknya dihargai mulai 300 hingga 500 ribu rupiah. Dari Blitar, Langkah Bahtiar melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andi Nujaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Woi, yang bilang Mak Caleg menang itu siapa? Jangan sembarangan ya kamu ya. Coba ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo. Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku. Biar silaturahmi nggak putus, pinjem dulu 100.